Baik, langsung saja ya. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 13:06, langsung saja untuk memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Diki Firmansyah. Yang selanjutnya ada Saudari Sindiani, dan yang ketiga ada Anissa Nur Sophia. Jadi dalam materi presentasi kali ini kita akan membahas tentang NPWP dan SPT ya. Selanjutnya langsung saja untuk pembahasan yang pertama mengenai NPWP. NPWP itu singkatan dari apa sih? Jadi NPWP itu singkatan dari nomor pokok wajib pajak yang merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Jadi setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak. NPWP sendiri terdiri atas 15 digit ya, 15 digit nomor yang meliputi 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Untuk formatnya dapat dilihat di bawah ini ya. 2 digit pertama merupakan kode kelompok wajib pajak, 3 digit selanjutnya merupakan nomor pokok, dan 3 digit selanjutnya merupakan kode pengecekan ya. Untuk yang selanjutnya ada 1 digit ini masuk ke kode pengecekan. Nah, yang barusan itu meliputi 9 digit pertama ya, merupakan kode wajib pajak. Untuk yang selanjutnya ada 3 digit. Untuk 3 digit yang selanjutnya ada kode KPP, dan yang 3 digit terakhir ada kantor cabang. Untuk slide selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada surat pemberitahuan pajak atau SPT ya. Jadi surat pemberitahuan ini merupakan mohon maaf. Nah, merupakan sarana ya bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT sendiri adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sindiani. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya mohon maaf izin off-cam dikarenakan jaringannya sedang tidak stabil. Nah, di sini ada tempat pendaftaran NPWP. Tempat pendaftaran NPWP itu yang ke-1 bagi wajib pajak orang pribadi adalah pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Terus yang poin kedua ada bagi wajib pajak badan adalah tempat kedudukan kegiatan usaha wajib pajak. Yang selanjutnya ada syarat pendaftaran NPWP. Nah, untuk syaratnya yang ke-1 ada untuk wajib pajak orang pribadi non usahawan.
Persyaratannya yaitu fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing. Terus yang kedua ada wajib pajak orang pribadi usahawan. Persyaratannya yang ke-1 ada fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing. Terus yang kedua, surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa. Yang ketiga, poin yang ketiga ada wajib pajak badan. Wajib pajak badan ini persyaratannya yang ke-1 fotokopi akte pendirian atau perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagus BUT. Terus yang kedua fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing. Terus yang ketiga surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa. Poin yang keempat, ada untuk bendaharawan sebagai pemungutan atau pemotong. Persyaratannya yang ke-1 fotokopi bendaharawan, yang kedua fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan. Terus yang kelima, ada untuk joint operation sebagai wajib pajak pemotong atau pemungut. Persyaratannya yang ke-1, fotokopi perjanjian kerjasama sebagai joint operator. Yang kedua, fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation. Yang ketiga, fotokopi KTP. Terus poin ke-6, ada wajib pajak dengan 1 cabang. Yang ini tidak ada persyaratannya. Terus yang ke-7, apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus. Nah, mohon maaf ya, sinyal saya sedang jelek, ada kendala jaringan juga, kan tadi ada mati lampu juga, terus lagi hujan. Nah, dimulai saja ya. Apakah suaranya terdengar? Terdengar sih. Ya. Nah, masih langkah 1. Belum ya. Nah, tata cara NPWP yang ke-1 cari erek pajak. Nah, di search di Google, nanti ada erek pajak, terus website yang pertama. Nah, sesudah diklik, nanti akan muncul seperti ini, yang langkah kedua nih, yang di sini. Di sini kan ada lupa password, lupa password sama belum punya akun, terus cek NPWP. Nah, di sini ada bacaan belum punya akun. Klik daftar untuk wajib pajak baru yang belum punya akun. Nah, klik daftar di sini yang warna biru. Terus yang ketiga, nanti akan muncul pendaftaran akun langkah 1 dari 2. Nah, langkah 1 ini untuk memproses pendaftaran. Nah, tinggal masukin email kita pribadi, langsung saja ini captcha-nya, ini daftar, nanti akan ada pemberitahuan kayak gini. Terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah 1 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya, silakan cek email Anda, nanti akan masuk emailnya, website email untuk verifikasi akunnya. Nah, nanti akan nggak lama, langsung masuk emailnya, 1 menitan lah, masuk langsung. Nanti ini yang paling atas, klik link verifikasi. Nah, langsung sudah diklik ini, muncul langsung ke Google, diarahkan ke Google. Nanti ada ini kayak masukin itunya, kayak instansi kita di mana, nomor sama passwordnya, password email. Terusan kayak kita tuh nanti di sini ada pilihan bikin NPWP itu pribadi atau badan. Kan badan untuk kayak kita udah kerja kayak di PT
CV gitu ya. Kalau kita mah kan kalau NPWP pribadi, pilihnya pribadi. Nah, lanjut aja. Nanti tutur enggak masih itu lagi masih yang tadi. Ya. Nanti langsung daftar, nanti langsung dikirim lagi ke email untuk link aktivasinya. Nah, nanti udah gini, langsung diarahkan ke Google. Nah, di sini klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP yang di langkah ke-8. Nah, klik di sini, terus ada langkah ke-9. Slide selanjutnya. Nah, nanti diarahkan juga ke Google, masukkan email dan password yang tadi udah daftar dalam langkah 1 yang udah teraktivasi, langsung login. Jangan lagi ke ini yang belum punya akun, langsung aja login di sini, masukin email dan kata sandinya. Nah, sesudah gini, langsung pas login bakal muncul seperti ini, yang di langkah ke-10. Kayak masukin persyaratan, tadi kan ada sini di slide itu yang persyaratan non-usahawan yang pribadi, yang fotokopi KTP, sama kayak identitas, alamat KTP, alamat usaha. Kalau nggak punya usaha jangan diisi. Terus lanjutin perintah-perintah yang di sini sampai sampai ini habis ininya. Nah, jadi ini terus nanti kan ada yang ke-11 kita ini bacaannya kayak ini apa yang kelihatan? Pokoknya konfirmasi setelah gitu nanti bikin token. Kalau token dikirimnya lewat email, nanti dimasukin lagi ke Google, nanti jadi kartu NPWP-nya, seperti itu. Selanjutnya. Nah, untuk sanksi, mohon maaf, terdengar nggak suaranya? Terdengar. Terdengar, Sin. Dengar sih, Ya. jelas. Ya. Ya, ada sanksi di sini. Sanksi yaitu setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan PWP menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak orang dibayar dan paling banyak 4 kali. Pajak terutang yang tidak atau dikurang dibayar. Pidana ditambah 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana. Apabila seorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan melewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor wajib pajak dalam rangka mengajukan permohonan restitusi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Selanjutnya, ada penghapusan NPWP. Nah, poin ke-1 ada diajukan permohonan penghapusan nomor pajak wajib pajak oleh wajib pajak dan ahli warisnya. Apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, yang kedua, wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang ketiga, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Yang keempat, dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan nomor pajak wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif.
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, seperti saya tadi kan mencoba untuk memberikan contoh dan kan belum kerja juga. Nah, seperti itu bisa dihapus lagi karena ini tidak menentukan persyaratan subjektif atau objektif, seperti itu. Dikembalikan lagi kepada Diki sebagai moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Sindiani yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja ya, untuk yang selanjutnya ada fungsi tata cara pengisian dan penyampaian, jenis-jenis, terus batas waktu penyampaian, perpanjangan jangka waktu perpanjangan, sanksi terlambat atau tidak menyampaikan dari SPT ya. Slide selanjutnya. Untuk fungsi dari SPT sendiri, mohon maaf, PPT-nya. Untuk fungsi dari SPT sendiri ya, bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama ada pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang selanjutnya ada penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Yang ketiga ada hak dan kewajiban. Yang keempat ada pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan pajak orang pribadi atau badan lain satu masa ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk slide selanjutnya. Jadi bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah atas pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama ada perkreditan pajak, masukan terhadap pajak keluaran, dan yang kedua ada bagi wajib pajak badan adalah tempat kedudukan kegiatan usaha wajib pajak. Untuk slide selanjutnya. Untuk yang selanjutnya di sini ada tata cara pengisian dan penyampaian SPT. Yang pertama ada wajib pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Yang selanjutnya ada SPT wajib pajak menunjukkan seorang kuasa hukum dengan surat kuasa untuk mengisi dan menandatangani SPT. Yang ketiga, SPT wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan. Untuk yang terakhir, dalam laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan pada surat pemberitahuan. Slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya saya berikan kepada Saudari Anissa ya untuk menyampaikan materi. Kepadanya saya persilakan. Kepada Saudari Anissa, boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf, saya izin off cam dikarenakan kamera saya terkendala. Baik, untuk slide-nya bisa di next.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pengisian SPT online dengan menggunakan aplikasi e-filing. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu e-filing. Nah, e-filing merupakan suatu cara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita bisa membuka terlebih dahulu ke laman resmi pajak di www.pajak.go.id. Lalu setelah laman tersebut terbuka, kita bisa mengisikan di situ terlebih dahulu mengenai NPWP yang sudah kita buat sebelumnya dan memasukkan password. Setelah itu kita bisa login. Setelah login akan muncul. Nah, di situ kita bisa mengklik pilih menu lapor, lalu pilih layanan e-filing. Nah, setelah kita memilih layanan e-filing, di situ terdapat daftar SPT. Nah, di pojok kanan atas ada buat SPT, kita langsung mengklik buat SPT dan akan terbuka mengenai formulir SPT. Nah, di situ kita bisa mengisi beberapa pertanyaan yang telah disediakan. Kita bisa mengikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan, isi SPT mengikuti panduan yang ada. Nah, setelah kita mengisi beberapa pertanyaan, boleh di next lagi slide-nya. Udah. Nah, setelah kita mengisi beberapa pertanyaan yang sudah kita isi sebelumnya, kita bisa mengkonfirmasi pertanyaan tersebut. Nah, lalu sistem pun akan menampilkan ringkasan SPT. Nah, untuk mengirim SPT tersebut, kita harus mengambil terlebih dahulu mengenai kode verifikasi. Nah, pengambilan kode verifikasi ini bisa melalui dua cara, bisa melalui email maupun melalui nomor handphone. Setelah kita menerima atau mendapatkan verifikasi tersebut, bisa mengisikan kode verifikasi yang telah tadi kita terima, lalu kita bisa mengklik kirim SPT. Nah, setelah email, dan di situ next. Untuk langkah-langkahnya mungkin hanya itu, dilanjut lagi sekarang mengenai jenis-jenis SPT. Nah, secara garis besar, SPT ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, surat pemberitahuan masa yang merupakan surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Lalu yang kedua yaitu surat pemberitahuan tahunan, yang merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahunan pajak atau bagian tahun pajak. Nah, SPT juga meliputi dua. Yang pertama, SPT tahunan pajak penghasilan dan SPT masa. Nah, SPT masa ini terdiri dari 3 bagian. Ada SPT masa pajak penghasilan, SPT masa pajak pertambahan nilai, dan SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungutan pajak pertambahan nilai. SPT juga terdiri dari 2 bentuk, ada formulir kertas dan dokumen elektronik. Next. Untuk selanjutnya yaitu mengenai batas waktu penyampaian SPT. Nah, untuk surat pemberitahuan masa, paling lama itu sekitar 20 hari setelah akhir masa pajak. Nah, khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Lalu, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama sekitar 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan untuk surat pemberitahuan tahunan pajak pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama sekitar 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Selanjutnya,
Selanjutnya mengenai perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Nah, perpanjangan SPT tahunan ini dapat disampaikan melalui beberapa cara. Yang pertama bisa melalui secara langsung, yang kedua melalui pos dengan bukti pengiriman surat, dan yang ketiga bisa dengan cara lain seperti melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, dan saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Next. Untuk PPT-nya bisa di next. Sudah, tidak. Untuk sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT, denda yang pertama itu senilai Rp500.000. Nah, Rp500.000 ini untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, dan untuk denda senilai Rp100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, denda Rp1.000.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, dan yang terakhir denda senilai Rp100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa yang telah memaparkan materinya ya. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Akan tetapi untuk meminimalisir gangguan dan lain sebagainya, mungkin untuk sesi pertanyaan atau tanya jawab ini dipindahkan ke grup WA ya, yang ada dosennya. Jadi untuk yang mau bertanya boleh di chat aja langsung di WA gitu, di WA grup. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama kami menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.